Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Weda, tukang ayam yang so tahu. Oke, diawali dengan saya membaca dulu satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kenapa saya baca ayat tersebut? Karena saya sudah muak dengan kata-kata yang dilontarkan oleh beberapa orang yang sifatnya mengandung rasis. Rasis itu adalah rasisme, ya. Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Bahwa satu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras orang lainnya. Nah, sekarang terbukti kan bahwa memang ada beberapa orang yang merasa dirinya lebih hebat dan mengaku dan dia menjelek-jelekan ras orang lain. Yang melontarkan itu adalah seorang yang sekarang masih keliaran bebas, ya. Saya muak menyebut namanya itu, tapi Anda semua udah tahu siapa itu nama mereka itu, ya. Dan beberapa penulis menggunakan istilah rasisme untuk merujuk pada preferensi terhadap kelompok etnis tertentu, ya, tertentu sendiri, yaitu etnosentrisme, ketakutan terhadap orang-orang asing atau xenofobia, penolakan terhadap hubungan antaras atau miscegenation, dan generalisasi terhadap suatu kelompok orang tertentu atau stereotip. Rasisme telah menjadi faktor pendorong diskriminasi sosial, segregasi, dan kekerasan rasial, termasuk genosida. Politisi sering menggunakan isu rasial untuk memenangkan suara. Istilah rasis telah digunakan dengan konotasi buruk paling tidak sejak tahun 1940-an, dan identifikasi suatu kelompok atau orang berbagai rasis sering bersifat kontroversial. Nah, Human Rights and Opportunity Commission menyebutkan rasisme merupakan satu ideologi yang menyumbang pernyataan mitos perihal sekelompok ras dan etnis lainnya yang merendahkan sekelompok atau komunitas tertentu, ya. Maka rasisme adalah sikap berbeda-bedakan sesama orang berdasarkan warna kulit, rambut, suku, agama, ras, dan sebagainya. Sikap rasisme ini tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena akan menimbulkan beberapa kebencian terhadap orang lain, sehingga kemungkinan besar banyak orang yang tidak menyukai kita. Nah, bagaimana dampak rasisme itu? Yaitu akan menimbulkan kebencian. Dengan adanya sikap rasisme bisa menimbulkan kebencian antar sesama. Hal ini dikarenakan adanya sikap membeda-bedakan satu sama lain, sehingga kemungkinan besar orang tidak menyukai kita. Bisa terjadi gangguan jiwa juga akhirnya, maupun menjadi gangguan psikologis. Dampak ini dikarenakan adanya rasa saling membeda-bedakan, ya, dan saling membenci, sehingga seseorang akan terus berpikir adanya rasa kebencian tersebut dan bisa menimbulkan stres, depresi, sakit jiwa, ataupun disebut juga gangguan psikologis. Nah, ini bahwa rasisme ini luar biasa di Indonesia, begitu ini menyolok, ya, walaupun tidak terasa. Kita sering benci kepada satu etnis tertentu. Si anu, lu bukan pribumi, lu bukan apa. Tidak ada kata pribumi di sini. Kalaupun ada etnis yang kita benci atau kita sebut-sebut, mereka sudah tinggal di Indonesia itu 14 turunan. Bagaimana bisa disebut dengan tidak pribumi? Nah, itu sangat bodoh, sangat dungu, ya, kalau seperti begitu. Nah, ini ada pernyataan yang mengingatkan saya pada sebuah artikel yang diterbitkan oleh HuffPost.com
perihal dua fenomena unik. Sebuah jejak pendapat di Wall Street Journal atau WSJ yang pernah dilakukan setelah kasus pembunuhan oleh polisi terhadap pria kulit hitam tak bersenjata menunjukkan angka 30% orang kulit hitam dan 40% orang kulit putih yang meyakini bahwa hubungan antara ras masih terbilang cukup baik di sana. Nah, angka ini sudah mengalami penurunan dari polling sebelumnya, yaitu 60% kulit hitam merasa hubungan antar ras di sana tergolong baik, ya, di sana, di negara maju, ya. Lalu meski dalam jejak pendapat dari The Wall Street Journal tadi terdapat 60% orang kulit putih lainnya yang tidak sepakat pada hubungan antar ras yang baik dan sering kita nilai dengan rasis, ya, Nah, sebuah survei menunjukkan bahwa mereka menyukai kesetaraan ras bahkan di dalam bidang intim sekalipun. Jadi mereka bisa melakukan suatu akulturasi melalui pernikahan. Nah, faktanya 80% orang kulit putih mendukung pernikahan campuran, yaitu antar kulit putih dan kulit hitam. Nah, di Indonesia bagaimana? Ya, masih adakah seperti membeda-bedakan ras? Ya. Jadi rasisme adalah rasisme adalah sesuatu yang tidak rasional pastinya, ya, dan seringkali bersifat toksik. Ya. Satu, misalnya prasangka berdasarkan keturunan bangsa, perlakuan yang berat terhadap suku bangsa yang berbeda-beda. Dua, paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul. Ini yang paling menyebalkan di kita ini, ya. Kita sulit untuk melakukan satu akulturasi, ya, pernikahan. Kita masih melihat siapa turunan siapa gitu. Atau kita bekerja sama, oh ini turunan ini bukan etnis kita. Itulah yang jadi masalah. Dan sekarang rasisme sudah mulai menunjukkan kepada yang sangat mengkhawatirkan, yaitu mulai menjelek-jelekan atau mensetarakan binatang itu dalam satu ras itu. Ya, di televisi sudah terlihat, saya tidak mau bahas itu. Tapi yang jelas pada dasarnya rasisme ini sudah begitu menggejala di Indonesia itu. Dan Indonesia adalah negara Islam yang terbesar di dunia, sedangkan ajaran Islam tidak sama sekali mengharamkan untuk menghina ras orang lain, bahkan agama orang lain tidak boleh dijelek-jelekan. Tapi yang jelas bahwa pada dasarnya rasisme adalah hal yang sangat bodoh dan dungu. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Anda bisa menyimak dan bisa mengambil satu kesimpulan. Mulailah kita hidup dengan bersama-sama dalam satu hamparan, yaitu hamparan Nusantara, tidak dengan kita membeda-bedakan, ya. Ingat, ada etnis yang sering kita benci, mereka itu sudah 14 turunan tinggal di Indonesia. Jadi bukan lagi bangsa asing mereka. Itu adalah satu saudara-saudara kita sama-sama, ya. Kita tidak usah melihat apapun, kita sama-sama membangun bangsa Indonesia ini, negara kita bersama-sama, senasib dan sepenanggungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan, jangan ada pertikaian di antara kita. Terima kasih.